Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Kisah yang menyedihkan kali ini terjadi di kota Los Angeles di Amerika Serikat. Rebecca Sever lahir dari keluarga Yahudi di kota Eugene, Oregon pada tanggal 6 November tahun 1967. Ketika Rebecca berusia 12 tahun, dia dan keluarganya pindah ke Portland, Oregon, dan dia bersekolah di Lincoln High School. Rebecca adalah satu-satunya anak dari Dana, seorang penulis dan instruktur di Portland Community College, dan Dr. Benson Sever, seorang psikolog anak. Rebecca ini sangat disayang oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya selalu berkata kalau Rebecca ini anak yang gigih. Kalau dia menginginkan sesuatu, dia akan berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkannya. Awalnya, Rebecca ini memiliki cita-cita untuk menjadi seorang rabi atau guru agama. Tetapi, cita-cita tersebut tak kesampaian. Karena ketika dia beranjak dewasa, Rebecca merubah pikirannya dan mencoba berkarir di bidang modeling. Dari situlah akhirnya Rebecca muncul di katalog iklan di department store dan iklan di televisi. Dia bahkan juga bermain sebagai artis figuran dalam film di televisi. Pada bulan Agustus tahun 1984, ketika Rebecca sudah berusia 16 tahun, orang tuanya mengizinkan Rebecca pindah ke kota New York sendirian untuk mengejar karir modelingnya. Saat bekerja sebagai model di New York, Rebecca tetap bersekolah di Professional Children's School, di mana sekolah ini didirikan untuk memberikan edukasi bagi anak-anak yang bekerja di New York, terutama yang bekerja sebagai pemain film atau penari. Pada tahun 1984, Rebecca mendapatkan peran sebagai Annie Bernes di One Life to Life ABC yang siarannya berlangsung hanya 6 bulan di TV. Selama saat-saat tersebut, Rebecca berusaha untuk memajukan karir modelingnya. Tetapi, karena tinggi badannya hanya 170 cm, dia dianggap terlalu pendek untuk menjadi model di bidang fashion. Rebecca pun mulai kebingungan mencari pekerjaan lainnya. Akhirnya, pada tahun 1985, ia pindah ke Jepang dengan harapan bisa mendapatkan lebih banyak pekerjaan di bidang modeling. Tetapi rupanya Rebecca masih mengalami kesulitan karena tinggi dan berat badannya itu. Rebecca pun kembali ke New York dan memutuskan untuk pindah haluan. Dia mulai fokus pada akting. Pada tahun 1986, Rebecca pun mendapat sebuah peran kecil dalam film komedi Woody Allen yang berjudul Radio Days. Tetapi, adegan yang diperankan Rebecca di film tersebut akhirnya dipotong dan hanya ditampilkan sedikit sekali. Tapi, Rebecca ini orangnya pantang menyerah. Dia melanjutkan pekerjaannya di modeling dan juga bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Hingga suatu saat, wajah Rebecca muncul di sampul majalah remaja yang bernama Seventeen. Hal itu menarik perhatian produser televisi yang sedang mencari bintang baru untuk serial TV komedi yang berjudul My Sister Sam yang dibintangin oleh Pam Dawber. Rebecca akhirnya berhasil memenangkan sebuah peran utama di serial TV tersebut. Serial ini awalnya menjadi hits dan berada di peringkat 25 besar. Namun terpaksa tidak dilanjutkan lagi pembuatannya pada bulan April tahun 1988 karena ratingnya jatuh. Tanpa putus asa, Rebecca akhirnya mencari pekerjaan lagi. Sampai akhirnya, dia mendapatkan peran figuran di film komedi yang berjudul Scene from the Class Struggle in Beverly Hills. Nah, sekarang cerita beralih ke seorang pemuda yang bernama Robert John Bardo. Robert adalah anak bungsu dari 7 bersaudara yang lahir pada tanggal 2 Januari 1970.
Ibunya adalah orang Jepang, dan ayahnya Philip adalah seorang militer di Angkatan Udara Amerika Serikat. Keluarga Robert sering berpindah-pindah rumah, hingga akhirnya mereka menetap di Tucson, Arizona, pada tahun 1983. Robert dilaporkan memiliki masa kecil yang bermasalah. Dia sering dianiaya oleh salah satu saudara kandungnya, dan dia bahkan ditempatkan di panti asuhan setelah dia mengancam akan mencelakai dirinya sendiri. Kebanyakan dari keluarga Robert memang memiliki riwayat penyakit mental, dan Robert rupanya tidak terlepas dari penyakit itu. Bahkan di usianya yang masih muda, Robert didiagnosis dengan gangguan bipolar. Selain itu, pada saat usia 15 tahun, Robert sempat dirawat selama sebulan untuk mengobati masalah emosionalnya. Karena hal ini, Robert dikeluarkan dari sekolahnya di Pueblo Magnet High School pada saat dia masih duduk di kelas 9. Karena Robert tidak bersekolah lagi, dia pun mulai bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah gerai fast food, Jack in the Box. Asal kalian tahu, dalam 18 bulan Robert pernah ditangkap 3 kali karena berkelahi di rumah dan melakukan berbagai pelanggaran. Para tetangga juga mengatakan bahwa Robert memang pemuda yang tidak menyenangkan, suka menyendiri, dan selalu terlihat aneh. Ketika Robert menginjak remaja, dia yang tidak pernah jatuh cinta pada siapapun mulai terobsesi dengan Samantha Smith, seorang aktivis perdamaian anak. Namun sayangnya, Samantha tewas dalam kecelakaan pesawat pada tahun 1985. Pada saat itulah, Robert melihat Rebecca di TV dan mulai menyukai Rebecca. Dia kemudian menulis banyak surat kepada Rebecca, dan salah satunya dijawab oleh Rebecca dengan isinya yang berbunyi, "Suratmu adalah surat yang paling indah yang pernah ku dapatkan." Dan itu membuat hati Robert berbunga-bunga. Akhirnya, pada tahun 1987, Robert memutuskan untuk pergi ke Los Angeles dengan harapan dia bisa bertemu dengan Rebecca di lokasi syuting My Sister Sam. Tetapi, pihak keamanan Warner Bros. Mengusirnya. Sebulan kemudian, Robert lalu kembali berusaha menemui Rebecca. Tetapi, lagi-lagi penjaga keamanan mencegah dirinya mendapatkan akses masuk ke ruang syuting. Karena patah semangat, Robert pun kembali ke negara asalnya, Tucson, Arizona, dan melupakan Rebecca untuk sementara waktu. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, Robert melihat Rebecca di televisi, dan dia menjadi marah karena di sana terlihat Rebecca berhubungan intim dengan lawan mainnya dalam adegan di film The Class Struggle in Beverly Hills. Di mata Robert, Rebecca telah kehilangan kepolosannya dan menjadi wanita nakal yang pantas untuk dihukum. Dari sini, Robert pun bertekad untuk menemuinya. Dan kali ini, Robert berhasil mendapatkan apa yang dia mau. Dia memperoleh alamat rumah Rebecca melalui agen detektif yang disewanya dengan harga $300. Pada tanggal 18 Juli 1989, Robert menuju apartemen Rebecca yang terletak di Sud Avenue di West Hollywood, California. Setelah sampai di sana, Robert menekan bel pintu apartemen Rebecca. Rebecca yang kebetulan lagi menunggu kurir datang untuk mengantarkan skrip naskah The Godfather 3, di mana dia hendak mengikuti audisinya, langsung membuka pintu apartemennya tanpa berpikir panjang. Robert tiba di sana, dan dia mengatakan kepada Rebecca bahwa dia adalah penggemar beratnya. Robert juga mengeluarkan surat yang dia terima dari Rebecca dan menunjukkan surat itu kepadanya. Rebecca yang pada dasarnya orang yang baik hati, menyempatkan dirinya berbicara dengan Robert sebentar. Lalu dia bilang ke Robert kalau dia sibuk dan harus pergi ke audisi.
Rebecca lalu menjabat tangan Robert dan berpesan kepadanya agar jangan ke rumahnya lagi. Setelah itu, Rebecca menutup pintu apartemennya. Robert menjadi marah mendapat perlakuan seperti itu. Dia merasa Rebecca tidak menanggapinya dengan baik. Setelah mendapatkan penolakan itu, Robert berhenti di sebuah restoran untuk sarapan. Lalu dia ke WC restoran tersebut untuk menelepon kakak perempuannya dan bilang kalau sebentar lagi berita tentang dia pasti muncul di semua koran-koran yang beredar di Amerika. Kakaknya bingung dan juga khawatir mendengar hal itu. Kakaknya menyuruh Robert untuk segera pulang ke rumah. Tapi bukannya segera pulang, Robert malah kembali ke apartemen Rebecca 1 jam kemudian. Dia lagi-lagi membunyikan bel pintu apartemen tersebut. Dan ketika Rebecca membuka pintu, Rebecca terkejut melihat Robert datang kembali. Rebecca bilang, "Ngapain kamu kesini lagi?" Robert menjawab, "Aku lupa memberimu sesuatu." Setelah itu, Robert langsung mengeluarkan senpinya dan memuntahkan timah panas ke dadanya Rebecca. Rebecca roboh seketika dan menjerit, "Mengapa? Mengapa aku?" Setelah itu, Robert kabur. Para tetangga yang mendengar jeritan Rebecca langsung berlari ke apartemen Rebecca dan menelpon 911. Namun sayangnya, ketika para medik datang dan membawa Rebecca ke ruang gawat darurat di Cedar Sinai Medical Center, Rebecca tidak dapat diselamatkan. Dia dinyatakan meninggal 30 menit setelah kedatangannya. Robert akhirnya ditangkap di Tucson, Arizona, di mana dia terlihat berjalan tanpa tujuan di jalan raya. Setelah ditangkap, Robert ditempatkan di unit kebutuhan sensitif untuk narapidana yang berbahaya. Selama persidangan, Robert mengatakan lagu U2 yang berjudul Exit telah mempengaruhi dia melakukan hal ini terhadap Rebecca. Pengacara Robert berpendapat bahwa kliennya mengalami gangguan jiwa. Dia sengaja mengundang psikiater yang bernama Park Dyers yang mengatakan bahwa Robert memang menderita schizofrenia, sehingga dia tidak sadar dengan perbuatannya. Namun walaupun pengacaranya berusaha meringankan hukuman Robert tetap dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama pada tanggal 29 Oktober 1991 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat pada bulan Desember 1991. Rebecca kemudian dimakamkan di pemakaman Ahavai Shalom di Portland. Karena kasus ini, pada tahun 1990, Amerika mengesahkan Undang-Undang Anti Penguntitan pertama, dan itu membuat banyak masyarakat merasa lega, karena banyak sekali kasus penguntitan yang berakhir dengan tragis terjadi di Amerika. Diharapkan dengan adanya undang-undang ini, kasus penguntitan akan berkurang. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.